Banyuatis terletak di Kabupaten Buleleng, kira-kira 2,5 jam berkendaraan dari pusat kota Denpasar. Nama Banyuatis sendiri berasal dari banyu atau air dan etis atau sejuk. Konon di desa ini pernah mengalir sungai yang beraliran air nan sejuk. Tetapi tujuan saya datang ke daerah ini bukan untuk mencari jejak sungai tersebut. Saya akan berkunjung ke salah satu pabrik kopi tertua di sini. Pada awalnya pabrik ini hanyalah sebuah perusahaan perkebunan kopi saja. Lalu sejak tahun 1935 berkembang menjadi sebuah pabrik yang konsisten mengolah kopi bubuk. Adalah Bapak Gede Harjana, generasi keempat pemilik pabrik yang gigih mempertahankan kualitas dan citra rasa sehingga kopi olahannya mampu menjadi identitas daerah Banyuatis. Pagi Pak. Ya, Halo pagi. Kak Adi. Ya. Lagi roasting ya Pak ya? Iya, dalam proses roasting ya. Ini apa nih Pak yang lagi di roast Ini Pak? kopi robusta. Robusta ya Pak ya? Kopi robusta ya. Kali naik berapa banyak Pak? Waktu kali proses 100 kg ya. Ini diproses selama 1 jam. Oh. Ya, Terus sudah 1 jam dituangkan di dalam proses ini, didinginkan Mas. Didinginkan ya. Pak saya lihat kayak pemanasannya pakai Kayu kayu ya bakar. Pak ya? Pakai kayu bakar. Kayunya kayu khusus. Kayu kopi ya, kita pakai kayu kopi. Nah, kemewahan berada di daerah kopi. Ya. Ngerosnya bisa pakai Iya. kayu kopi. Kenapa kayunya kayu kopi Pak? Nah, jadi untuk menambah aroma. Nambah aroma ya? Kemudian daya panas kayu kopi juga cukup tinggi. Oh. Ya. Saya pernah beberapa kali mengunjungi pabrik kopi, baik yang memiliki kapasitas rumahan atau lazim dikenal sebagai home industry, maupun pabrik modern dengan pangsa pasar internasional. Namun di pabrik kopi Banyuatis ini, saya menemukan keunikan tersendiri. Pabrik ini memodifikasi sendiri mesin pemrosesan kopinya. Sebagian besar merupakan peninggalan masa-masa awal yang ditambahkan beberapa fungsi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Seperti mesin roasting atau gongseng kopi ini, dahulu hanyalah sebuah mesin kecil. Dan berkat modifikasi yang dilakukan, mampu mengolah 100 kilo biji kopi dalam sekali roasting. Untuk mendinginkan 100 kilo biji kopi yang sudah digongseng, diperlukan 2 buah pendingin. Para pekerja haruslah berhati-hati, karena uap, asap pembakaran, dan debu banyak bertebangan. Proses grading yang dilakukan pabrik Banyuatis ini juga termasuk unik. Tidak menggunakan mesin, melainkan secara manual. Biji-biji kopi ditampi atau diayak oleh pekerja yang umumnya wanita untuk memisahkan biji yang retak atau kulit yang masih terbawa. Biji kopi kemudian digiling menjadi bubuk halus. Para pekerja selanjutnya menaruh bubuk ini pada kaleng-kaleng yang nantinya akan disimpan dan disortir sesuai dengan tingkatan produk yang akan dijual. Kaleng berisi bubuk kopi akan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan mutunya. Ada yang untuk produk pasar, ada pula yang untuk produk tertentu atau spesial. Bahkan pabrik Banyuatis pun menjual biji kopi tanpa digiling dalam kemasan. Dalam sehari, para pekerja kopi Banyuatis mampu mengemas ratusan kantong kopi. Kopi-kopi ini selanjutnya disalurkan ke toko-toko, pasar yang ada di penjuru Pulau Bali.
Jadi setelah tadi proses penggilingan, kopi dibawa ke sini ya Pak? Iya, Pengemasan. betul ya. Jadi di sini tempat pengemasan produk kopi kita ya. Dari sini masuk ke box, Masuk di box, di langsung packing. distribusi. Iya, betul. Biasa kayak satu tempat gitu Pak, ini kata Bapak ngedrop di satu tempat. Ya. Mereka reorder berapa lama Pak? Order setiap outlet. Heeh. Setiap outlet kadang seminggu sekali dia order. Seminggu sekali Pak. Seminggu sekali setiap outlet kita kalau terdata sekitar ada ribuan outlet ya. Artinya perputaran ininya cepat ya Pak ya? Cepat sekali ya. Volume barangnya ya? Ya, Wah bagus Pak. ya, Saya tuh selalu senang kalau ngelihat ada satu pabrikan lokal ya. yang produknya bisa diserap dengan sangat baik oleh masyarakat di sekelilingnya. Bukan apa-apa, seringkali kita melihat bahwa kita pergi ke satu pelosok dan ternyata kok yang dilihat adalah kopi merek besar, merek nasional. Bukannya saya nggak suka dengan kopi merek nasional, cuma gimana ya, kalau sesuatu yang dibuat secara lokal, diserap secara lokal, Ya. itu artinya uangnya nggak lari kemana-mana, akan berkembang di masyarakat saja. Banyuatis menjadi persinggahan terakhir saya menelusuri keistimewaan kopi Bali. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan kopi Bali, baik Kintamani maupun Banyuatis, makin memperkaya keragaman jenis kopi yang dimiliki Indonesia. Jejak cita rasa yang ditinggalkan sama.